Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan hangat saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua, sahabat lansia yang selalu setia mendengarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah terlintas perasaan seperti ini? Kok hubungan dengan pasangan saya tidak sehangat dulu ya? Rasanya semakin dingin, jarang ngobrol, bahkan kadang ada rasa sepi meski pasangan tetap ada di samping kita. Kalau iya, jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendirian. Banyak sekali lansia di usia senja yang mengalami hal serupa. Perubahan rasa sayang itu bukan berarti cinta hilang. Tapi memang wajar terjadi seiring bertambahnya usia, perubahan kesehatan, dan juga suasana hati. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan hal yang sama, silakan cerita di kolom komentar. Siapa tahu ada sahabat lain yang juga mengalami, sehingga kita bisa saling menguatkan dan memberi semangat satu sama lain. Karena sebenarnya, masalah ini sangat umum dialami di usia lanjut. Tapi kabar baiknya, ada banyak sekali cara sederhana dan alami yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keharmonisan dengan pasangan tercinta, meskipun usia sudah bertambah. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita bahas. Kenapa sebenarnya rasa sayang bisa berkurang di usia senja? Banyak orang merasa heran. Kok dulu waktu muda begitu mesra, begitu dekat, tapi sekarang rasanya mulai dingin. Nah, sebenarnya ada penjelasan yang cukup logis dan juga terbukti secara penelitian. Pertama, penurunan hormon seiring bertambah usia. Di masa muda, tubuh kita masih banyak menghasilkan hormon yang memengaruhi gairah, semangat, dan juga rasa kedekatan. Tapi setelah memasuki usia 50 tahun ke atas, hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita mulai menurun. Nah, perubahan ini bisa membuat rasa hangat yang dulu begitu kuat, perlahan terasa berkurang. Penelitian medis bahkan menyebutkan bahwa perubahan hormon ini bukan hanya memengaruhi fisik, tetapi juga perasaan dan suasana hati. Kedua, faktor kesehatan. Banyak lansia yang mengalami penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, asam urat, atau nyeri sendi. Rasa sakit di tubuh seringkali membuat seseorang jadi mudah lelah, mudah tersinggung, dan akhirnya hubungan dengan pasangan pun ikut renggang. Misalnya, ketika salah satu pasangan susah tidur karena nyeri, otomatis komunikasi jadi terbatas, bahkan bisa menimbulkan jarak emosional. Ketiga, faktor psikologis. Tidak sedikit lansia yang mengalami stres, depresi ringan, atau rasa kesepian. Meski sudah tinggal bersama pasangan, tetap saja perasaan kosong bisa muncul. Kadang, rasa khawatir berlebihan tentang kesehatan, tentang anak, atau tentang masa depan juga bisa membuat hati jadi gelisah. Kalau hal ini tidak dibicarakan dengan pasangan, lama-lama bisa terasa seperti hubungan semakin jauh. Dan terakhir, perlu kita garis bawahi, dukungan penelitian menunjukkan perubahan hormon dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap ikatan emosional pasangan. Sebuah studi dari Journal of Gerontology menemukan bahwa pasangan lansia yang mengalami gangguan tidur atau depresi cenderung merasa kurang dekat secara emosional dengan pasangannya. Sebaliknya, pasangan yang sehat mental dan fisiknya justru lebih mampu menjaga rasa sayang meski usia sudah lanjut. Jadi, Bapak Ibu, berkurangnya rasa sayang itu bukan berarti cinta hilang, melainkan ada faktor biologis, kesehatan, dan psikologis yang bekerja di baliknya. Dengan memahami penyebab ini, kita jadi bisa mencari solusi yang lebih tepat, tanpa harus saling menyalahkan pasangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika rasa sayang mulai berkurang di usia lanjut, dampaknya bukan hanya terasa di hati, tapi juga pada kesehatan tubuh kita. Banyak orang mengira kalau urusan kasih sayang itu hanya soal perasaan, padahal sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental kita sehari-hari. Coba kita bayangkan, kalau hubungan dengan pasangan mulai renggang, jarang berbicara, atau sering salah paham, biasanya hati jadi mudah gelisah. Dari kegelisahan kecil itu, lama-lama bisa menumpuk dan memicu rasa sedih yang berkepanjangan. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan, hubungan yang tidak harmonis bisa meningkatkan risiko depresi pada lansia. Depresi ini sering tidak disadari. Munculnya bisa dari malas melakukan aktivitas, sulit tidur, atau merasa hidup jadi hampa. Selain itu, ketika batin tidak tenang, tubuh pun ikut bereaksi. Rasa cemas yang berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan darah. Itu sebabnya, hubungan yang renggang bisa berkontribusi pada munculnya hipertensi. Kalau tekanan darah sering naik,
otomatis jantung kita juga ikut terbebani. Risiko penyakit jantung, stroke, bahkan komplikasi lain jadi lebih besar. Masalah tidur juga sering dialami. Banyak lansia yang mengeluh susah tidur atau sering terbangun di malam hari karena pikiran yang tidak tenang. Kalau tidur tidak berkualitas, tubuh tidak mendapatkan kesempatan untuk benar-benar pulih. Akibatnya, keesokan hari badan terasa lemas, mudah marah, dan daya tahan tubuh pun menurun. Ada sebuah studi panjang dari Harvard, yang dikenal dengan Harvard Study of Adult Development. Penelitian ini berlangsung lebih dari 75 tahun dan salah satu kesimpulan pentingnya adalah, hubungan yang harmonis dengan pasangan dan orang-orang terdekat ternyata bisa memperpanjang usia seseorang, sekaligus menjaga kesehatan jantung. Artinya, bukan harta, bukan jabatan, melainkan kualitas hubungan yang menentukan kebahagiaan dan kesehatan kita di usia lanjut. Kalau hubungan terjaga dengan baik, rasa tenang akan lebih mudah hadir. Hormon bahagia seperti oksitosin juga lebih banyak diproduksi. Inilah yang membuat tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih bugar. Jadi bisa dibilang, menjaga kasih sayang dalam rumah tangga adalah salah satu obat alami yang paling murah tapi sangat manjur. Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, saya sudah tua, sudah tidak perlu lagi urusan rasa sayang. Padahal justru sebaliknya. Di usia senja, dukungan emosional dari pasangan sangat menentukan kualitas hidup. Kasih sayang yang tulus membuat kita merasa dihargai, dibutuhkan, dan tidak sendirian. Perasaan itu yang menjadi kekuatan untuk terus semangat menjalani hari. Maka, jangan remehkan dampak berkurangnya rasa sayang. Itu bukan hanya soal hubungan rumah tangga, tapi juga soal kesehatan kita. Dengan menjaga keharmonisan, insya Allah jantung lebih sehat, pikiran lebih tenang, dan hidup terasa lebih panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering menjadi sumber salah paham dalam hubungan suami istri di usia lanjut, yaitu anggapan-anggapan yang kurang tepat tentang cinta dan keintiman. Padahal, jika dipahami dengan benar, hubungan bisa tetap hangat dan penuh kasih meskipun rambut sudah memutih dan tenaga tak lagi sekuat dulu. Mari kita bahas satu persatu kesalahpahaman tersebut. Pertama, mengira cinta memudar berarti hubungan selesai. Banyak pasangan yang merasa ketika rasa berdebar atau romantisme tidak lagi sekuat dulu, maka cintanya dianggap sudah hilang. Padahal, kenyataannya cinta itu tidak hilang, melainkan berubah bentuk. Dari yang dulu penuh semangat dan rasa penasaran, kini lebih tenang, matang, dan dalam. Cinta di usia lanjut bukan lagi soal bunga atau rayuan, tapi tentang ketulusan, pengertian, dan saling mendukung. Justru bentuk cinta seperti inilah yang lebih tahan lama, karena tumbuh dari pengalaman hidup bersama bertahun-tahun. Kedua, menganggap keintiman hanya soal fisik. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa keintiman hanya berkaitan dengan hubungan suami istri secara fisik. Padahal, keintiman sejati jauh lebih luas dari itu. Keintiman bisa berarti berbicara dari hati ke hati, saling mendengarkan dengan sabar, atau sekadar duduk berdua sambil minum teh di sore hari. Bahkan, ketika kesehatan tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal fisik, kasih sayang bisa tetap terjalin melalui sentuhan lembut, senyuman hangat, atau doa yang tulus untuk pasangan. Studi penelitian juga menunjukkan bahwa keintiman emosional lebih berpengaruh terhadap kepuasan hidup lansia dibandingkan keintiman fisik semata. Ketiga, merasa tidak perlu lagi menunjukkan kasih sayang. Kesalahpahaman ini cukup sering terjadi. Ada pasangan yang berpikir, kita sudah tua, sudah tidak perlu lagi bilang sayang atau bergandengan tangan. Padahal, justru di usia lanjut, ungkapan kasih sayang sederhana sangat berarti. Mengucapkan terima kasih, memuji pasangan, atau sekadar menepuk bahu dengan lembut bisa memberi rasa nyaman dan mempererat ikatan batin. Jangan remehkan hal kecil, karena justru hal kecil itulah yang membuat hati terasa besar. Bapak Ibu yang saya hormati, hubungan yang hangat bukan berarti hubungan yang tanpa masalah. Setiap pasangan pasti pernah melewati masa sulit. Namun, perbedaan akan lebih mudah dilewati jika ada kesadaran bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah wajah sesuai dengan pertambahan usia kita. Studi dari Journal of Gerontology bahkan menegaskan bahwa pasangan lansia yang tetap saling menunjukkan kasih sayang sederhana, seperti berpelukan atau mengobrol setiap hari, memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih tinggi. Artinya, meski usia bertambah,
hubungan bisa tetap harmonis bila kita mau menjaga. Jadi, kesimpulannya, jangan biarkan kesalahpahaman menutupi keindahan hubungan di usia lanjut. Cinta tidak hilang, keintiman tidak hanya soal fisik, dan kasih sayang tidak pernah ada batas usia. Selama kita mau saling peduli, hubungan akan tetap hangat, bahkan lebih indah daripada masa muda dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingat kembali masa muda, pasti banyak momen indah ketika kita bisa bicara dengan pasangan tanpa henti. Bisa ngobrol tentang mimpi, rencana hidup, bahkan hal-hal sederhana seperti masakan apa yang enak hari ini. Nah, seiring usia bertambah, kadang kebiasaan itu mulai luntur. Kita merasa sudah sama-sama tahu, sudah tidak perlu lagi banyak bicara. Padahal, justru komunikasi lembut dan rutin adalah salah satu kunci menjaga kehangatan hubungan di usia senja. Seringkali, masalah dalam hubungan bukan karena perbedaan pendapat yang besar, tetapi karena cara bicara yang salah. Misalnya, kita tanpa sadar menegur dengan nada tinggi, atau menyalahkan pasangan atas sesuatu yang sebenarnya sepele. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai. Oleh sebab itu, penting sekali melatih diri untuk berbicara dari hati ke hati, tanpa ada maksud menyakiti. Coba bayangkan suasana begini, seorang istri berkata dengan lembut, "Pak, saya merasa akhir-akhir ini kita jarang ngobrol ya. Saya kangen mendengar cerita Bapak." Kalimat sederhana tapi penuh kasih sayang ini, jauh lebih menenangkan daripada berkata, "Pak, Bapak kok sekarang cuek banget, sih." Perbedaan nada dan pilihan kata bisa membuat situasi menjadi damai, bukan pertengkaran. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa melatih empati dengan cara mendengarkan pasangan lebih sabar. Kadang kita ingin cepat memberi solusi atau menanggapi, padahal pasangan hanya ingin didengar. Misalnya, ketika pasangan mengeluh badannya pegal-pegal, jangan langsung menjawab, "Ah, itu biasa, sudah tua." Kata-kata seperti itu justru bisa membuat pasangan merasa tidak dianggap. Lebih baik kita menanggapi dengan penuh perhatian. "Iya, pasti tidak nyaman ya, sini saya pijit sedikit." Walaupun sederhana, empati seperti ini bisa menjadi obat hati. Penelitian juga membuktikan pentingnya komunikasi. Sebuah studi dari Journal of Gerontology menemukan bahwa pasangan lansia yang rutin meluangkan waktu 15-20 menit untuk berbicara dari hati ke hati setiap hari, mengalami tingkat depresi yang lebih rendah dan kualitas tidur yang lebih baik. Bahkan, studi lain dari Harvard menunjukkan bahwa pasangan yang tetap berkomunikasi terbuka di usia lanjut memiliki tingkat kepuasan hidup lebih tinggi, serta risiko penyakit jantung lebih rendah. Ini karena komunikasi yang hangat mampu menurunkan stres, sementara stres yang berlebihan seringkali menjadi akar dari banyak penyakit. Bapak Ibu, komunikasi lembut bukan berarti harus selalu berbicara panjang lebar. Bisa dimulai dari hal kecil, menanyakan kabar saat bangun tidur, mengucapkan terima kasih meski hanya karena dibuatkan teh, atau sekadar berkata, "Saya senang kita bisa makan bersama hari ini." Kata-kata sederhana itu adalah bentuk penghargaan yang luar biasa. Jadi, mari kita biasakan berbicara dengan lembut, penuh empati, dan rutin. Jangan menunggu ada masalah besar baru kita bicara, tapi jadikan komunikasi ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan begitu, suasana rumah tangga tetap hangat, hati lebih tenang, dan kesehatan jiwa maupun raga pun ikut terjaga. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara soal hubungan rumah tangga di usia lanjut, salah satu hal yang sering dilupakan adalah kualitas waktu bersama. Banyak pasangan sudah puluhan tahun hidup bersama, tapi ternyata kalau dihitung-hitung, jarang sekali benar-benar meluangkan waktu untuk saling menemani tanpa distraksi. Padahal, kualitas waktu itu jauh lebih penting daripada lamanya waktu. Maksudnya begini, meskipun hanya 20-30 menit sehari, kalau diisi dengan kebersamaan yang penuh perhatian, itu bisa membuat hubungan tetap hangat. Mari kita bayangkan aktivitas sederhana. Misalnya, jalan pagi berdua. Udara masih segar, langkah perlahan, sambil ngobrol ringan tentang rencana hari ini. Aktivitas sesederhana itu bisa menjadi momen keintiman, bukan hanya untuk tubuh tapi juga untuk hati. Banyak penelitian kesehatan menyebutkan bahwa berjalan kaki di pagi hari bisa melancarkan peredaran darah dan menjaga jantung. Apalagi bila dilakukan bersama pasangan, manfaat emosionalnya pun ikut terasa. Atau contoh lain, masak bersama di dapur. Mungkin Bapak lebih senang membantu memotong sayur, Ibu yang mengatur bumbu.
Sambil bercanda, sesekali tertawa ketika ada yang salah potong atau keasinan. Aktivitas kecil itu justru menciptakan kenangan manis di usia senja. Ada juga ibadah bersama. Bagi yang Muslim, sholat berjamaah di rumah atau tadarus bersama bisa mempererat rasa kebersamaan. Bagi yang beragama lain, berdoa dan mendalami kitab suci bersama pasangan juga memberi ketenangan jiwa. Kualitas waktu yang bernuansa spiritual ini bukan hanya menguatkan hubungan suami istri, tapi juga mempererat hubungan dengan Tuhan. Yang sering jadi masalah adalah, banyak pasangan merasa sudah terlalu lama hidup bersama, jadi tidak perlu lagi mengatur waktu khusus. Padahal, justru di usia lanjut inilah kita harus lebih bijak. Anak-anak sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing, cucu mungkin hanya sesekali datang, jadi pasanganlah yang sebenarnya paling sering kita temui setiap hari. Kalau hubungan ini tidak dijaga, rasa kesepian bisa lebih cepat datang. Penekanan ini juga didukung oleh data dari WHO. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa lansia yang memiliki interaksi sosial positif, termasuk dengan pasangan, lebih kecil risikonya mengalami penurunan kognitif atau pikun. Artinya, meluangkan waktu untuk bersama bukan hanya baik untuk perasaan, tapi juga bisa menjaga kesehatan otak. Satu hal yang perlu diingat, waktu berkualitas itu bukan berarti harus mahal atau mewah. Tidak harus pergi ke restoran, tidak perlu liburan jauh. Yang terpenting adalah hadir sepenuh hati. Saat pasangan bicara, matikan televisi sebentar, letakkan ponsel, dan tatap wajahnya. Sentuhan sederhana, seperti menggenggam tangan atau tersenyum, sudah cukup memberi pesan, "Aku masih peduli, aku masih di sini untukmu." Bapak Ibu, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita benar-benar meluangkan waktu khusus untuk pasangan? Kalau jawabannya sudah lama, inilah saat yang tepat untuk memulainya kembali. Karena di usia lanjut, kualitas kebersamaan itu bisa jadi sumber kebahagiaan yang lebih besar dibanding harta atau benda. Jadi, jangan tunggu momen besar. Mulailah dari yang sederhana, jalan pagi, minum teh sore, atau sekadar duduk di teras sambil bercakap-cakap. Dari momen kecil itulah hubungan akan tetap hangat, penuh kasih, dan jauh dari rasa kesepian. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu merasakan ketenangan yang luar biasa hanya dengan sebuah genggaman tangan dari pasangan atau keluarga tercinta? Mungkin terlihat sepele, tetapi ternyata sentuhan kecil seperti ini punya makna yang sangat besar, terutama bagi kita di usia lanjut. Di masa tua, banyak orang berpikir bahwa yang paling dibutuhkan hanyalah obat-obatan, makanan sehat, atau olahraga. Padahal, ada satu hal yang kadang terlupakan, sentuhan kasih sayang sederhana. Misalnya, ketika pasangan menggenggam tangan kita saat berjalan bersama, ketika anak atau cucu memberikan pelukan hangat, atau saat kita mendapat pijatan ringan di bahu setelah seharian beraktivitas. Semua itu memberikan rasa nyaman, tenang, bahkan bisa mengurangi stres. Menurut penelitian, sentuhan memiliki kekuatan biologis yang nyata. Saat seseorang mendapatkan sentuhan lembut, baik berupa pelukan, pijatan, atau sekadar pegangan tangan, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin. Hormon ini sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon kebahagiaan. Oksitosin membantu menurunkan kadar stres, memperlancar aliran darah, menstabilkan detak jantung, dan meningkatkan perasaan aman serta kedekatan emosional. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa lansia yang sering mendapat pelukan, sentuhan, atau perhatian penuh dari orang terdekatnya cenderung memiliki kesehatan mental lebih baik, jarang merasa kesepian, dan kualitas tidurnya lebih nyenyak. Sentuhan juga terbukti bisa membantu mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, serta menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Bayangkan betapa sederhananya manfaat ini. Kita tidak perlu obat mahal atau terapi rumit. Cukup dengan sapaan mesra setiap pagi, pelukan sebelum tidur, atau pijatan ringan di pundak saat pasangan merasa pegal. Semua itu bisa menjadi terapi alami yang penuh kehangatan. Selain untuk pasangan, sentuhan kasih sayang juga sangat penting dengan anak cucu. Seorang nenek atau kakek yang membelai kepala cucunya, atau sebaliknya cucu yang menggenggam tangan kakek neneknya, menciptakan ikatan emosional yang dalam. Rasa bahagia ini bukan hanya membuat hati tenang, tetapi juga menjadi sumber semangat hidup di usia senja. Namun, ada satu hal penting, jangan anggap remeh kekuatan komunikasi yang menyertai sentuhan.
Ucapan sederhana seperti, "Terima kasih ya, sudah selalu ada di samping saya." Atau, "Saya sayang sama kamu," ketika digabungkan dengan sentuhan, efeknya bisa berlipat ganda. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mari jangan sungkan untuk lebih sering memberikan kasih sayang lewat sentuhan. Tidak perlu menunggu momen istimewa, justru lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sentuhan kecil, sapaan mesra, dan perhatian tulus akan membuat kita merasa lebih dicintai, lebih sehat, dan lebih bahagia. Apakah Bapak Ibu sering melakukannya di rumah? Mungkin sekadar menggenggam tangan pasangan saat menonton TV, atau memeluk cucu ketika ia pulang sekolah. Yuk, coba lebih sering mulai sekarang, karena ternyata hal kecil ini bisa menjadi obat alami yang membuat usia lanjut tetap penuh kehangatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana mungkin seseorang bisa menikmati kebersamaan dengan pasangan jika tubuhnya sendiri sering terasa lemah, sakit-sakitan, atau mudah lelah? Itulah sebabnya menjaga kesehatan fisik sangat penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di usia lanjut. Olahraga ringan adalah salah satu kunci utama. Tidak perlu memaksakan diri dengan latihan berat. Cukup jalan kaki pagi selama 20-30 menit, melakukan senam pernapasan, atau sekadar peregangan sederhana di rumah. Aktivitas ini bukan hanya melancarkan peredaran darah, tetapi juga meningkatkan energi harian. Ketika tubuh terasa bugar, kita otomatis lebih mudah tersenyum, lebih bersemangat, dan punya tenaga untuk berinteraksi dengan pasangan. Selain olahraga, pola makan juga tidak kalah penting. Usia lanjut seringkali membuat tubuh lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Karena itu, memilih makanan sehat dengan porsi seimbang menjadi kunci menjaga vitalitas. Misalnya, perbanyak sayur, buah segar, kacang-kacangan, dan sumber protein sehat seperti ikan. Kurangi makanan yang terlalu manis, asin, atau berlemak tinggi. Dengan menjaga pola makan, tubuh bukan hanya terhindar dari penyakit, tetapi juga terasa lebih ringan, tidak cepat mengantuk, dan lebih siap untuk beraktivitas bersama pasangan. Ada hal menarik dari penelitian yang dilakukan pada kelompok lansia. Studi ini menunjukkan bahwa mereka yang menjaga kesehatan fisik dengan rutin berolahraga dan mengatur pola makan, ternyata juga lebih mudah menjaga keintiman emosional dengan pasangannya. Kenapa bisa begitu? Karena tubuh yang sehat memengaruhi suasana hati. Hormon endorfin yang muncul saat bergerak membuat kita lebih rileks, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa bahagia. Hati yang bahagia akan lebih mudah memberikan perhatian, kasih sayang, dan kehangatan kepada orang terdekat. Bapak Ibu, pernahkah menyadari bahwa ketika sakit, biasanya kita jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, bahkan kadang menjauh dari pasangan? Inilah bukti nyata betapa fisik dan emosi saling terhubung. Sebaliknya, saat tubuh sehat, kita merasa lebih percaya diri, lebih nyaman, dan lebih siap untuk berkomunikasi dengan pasangan secara hangat. Jadi, menjaga kesehatan fisik bukan hanya soal umur panjang atau bebas penyakit, tetapi juga demi kualitas hubungan dengan pasangan. Pegangan tangan, sapaan hangat, atau obrolan ringan akan terasa lebih indah jika dilakukan dalam kondisi tubuh yang bugar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai dari langkah sederhana. Cobalah ajak pasangan untuk berjalan bersama di pagi hari. Bayangkan betapa menyenangkannya, udara segar, percakapan kecil, dan tawa ringan bisa jadi cara alami menjaga keintiman. Sesekali, bisa juga mencoba memasak makanan sehat bersama, sehingga bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi hubungan pun semakin hangat. Karena pada akhirnya, kesehatan fisik yang baik akan menjadi fondasi untuk kesehatan jiwa, dan dari situlah tumbuh hubungan yang harmonis serta penuh kasih sayang di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia senja, ada satu hal yang sering membuat hubungan suami istri terasa lebih hangat dan penuh makna. Bukan hanya makan bersama, jalan-jalan, atau ngobrol santai saja, tetapi menemukan tujuan hidup baru yang dijalani bersama-sama. Inilah yang disebut dengan cari makna bersama. Seringkali, setelah pensiun, anak-anak sudah mandiri, rumah jadi lebih sepi. Banyak pasangan merasa bingung, sekarang ngapain ya? Apa yang masih bisa dilakukan bersama? Nah, disinilah pentingnya mencari aktivitas atau tujuan baru yang bisa dilakukan berdua. Misalnya, ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Bapak Ibu bisa bersama-sama membantu di masjid, gereja,
pura, atau di posyandu lansia. Bisa juga dengan ikut kegiatan gotong royong, arisan RT, atau sekadar menjadi sukarelawan membagikan makanan saat ada acara kampung. Aktivitas sederhana ini tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga memberikan rasa bahwa kita masih berguna. Dan yang terpenting, kita melakukannya berdua, sehingga tercipta kenangan bersama yang indah. Selain itu, hobi bersama juga bisa menjadi jembatan yang kuat. Ada pasangan yang senang berkebun bersama, menanam sayur atau bunga di halaman. Ada yang senang jalan pagi bersama, sambil ngobrol ringan. Bahkan ada juga yang suka belajar hal baru di usia tua, seperti memasak resep sehat, atau belajar mengaji bersama. Semua ini terlihat sederhana, tetapi efeknya luar biasa untuk menjaga keintiman emosional. Penelitian dalam bidang psikologi juga menunjukkan bahwa pasangan lansia yang memiliki shared purpose atau tujuan hidup yang dilakukan bersama, cenderung lebih bahagia, lebih jarang mengalami stres, dan lebih mudah menjaga keharmonisan rumah tangga. Bahkan, rasa cinta di usia lanjut bisa semakin dalam, karena kita merasa saling mendukung dalam perjalanan hidup yang baru. Bapak Ibu bisa mulai dengan hal kecil. Misalnya, membuat rencana sedekah bulanan, menabung bersama untuk bisa pergi berwisata alam, atau bahkan sekadar menulis daftar kegiatan positif yang bisa dilakukan berdua setiap minggu. Tujuannya bukanlah besar atau kecilnya aktivitas, tetapi rasa kebersamaan yang tumbuh. Mari saya ajak Bapak Ibu membayangkan sebentar. Bayangkan Bapak sedang memegang tangan Ibu saat jalan sore, lalu tersenyum sambil berkata, "Alhamdulillah, kita masih bisa jalan bersama." Atau bayangkan Ibu menyemangati Bapak saat ikut senam lansia, sambil tertawa kecil. Momen sederhana seperti ini yang justru akan diingat seumur hidup. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mencari makna bersama bukan hanya soal aktivitas, tetapi juga tentang memperkuat rasa syukur, menumbuhkan semangat, dan menjaga cinta tetap hidup di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kalanya dalam rumah tangga, meski sudah puluhan tahun bersama, konflik tetap saja muncul. Mungkin soal anak, cucu, keuangan, atau sekadar perbedaan kebiasaan sehari-hari. Tidak jarang, masalah yang kecil bisa melebar karena tidak terselesaikan dengan baik. Nah, disinilah peran konseling pasangan bisa menjadi jalan keluar. Konseling bukan tanda kelemahan, justru menunjukkan bahwa kita peduli dengan keberlangsungan hubungan. Dengan bimbingan seorang ahli, pasangan bisa belajar cara berkomunikasi lebih sehat, saling memahami, dan menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Studi penelitian dalam bidang psikologi keluarga menunjukkan, terapi pasangan terbukti efektif meningkatkan kepuasan hubungan, bahkan pada pasangan berusia di atas 60 tahun. Banyak yang akhirnya merasa lebih lega, lebih dekat, dan lebih bahagia setelah mengikuti konseling. Jadi, jangan merasa malu atau sungkan. Jika memang ada masalah yang terus berulang dan tidak selesai, mencari bantuan profesional adalah bentuk kasih sayang untuk pasangan dan juga untuk diri sendiri. Dengan begitu, masa tua bisa dijalani dengan lebih damai, penuh cinta, dan harmonis. Bapak Ibu yang saya hormati, dari semua pembahasan tadi, ada satu hal penting yang perlu kita ingat bersama. Rasa sayang dalam hubungan itu bisa berubah bentuk. Saat muda mungkin ditunjukkan lewat hadiah atau kata-kata manis. Tapi seiring bertambahnya usia, cinta itu seringkali hadir dalam bentuk perhatian kecil, doa yang tulus, dan kebersamaan yang sederhana. Dan justru disitulah letak keindahannya. Semakin tua, cinta tidak perlu berlebihan, tapi cukup hadir dengan tulus. Itulah yang membuat hati tetap hangat dan rumah tangga tetap terasa penuh kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut berbagi di kolom komentar. Silakan curhat, atau mungkin berbagi pengalaman tentang bagaimana Bapak Ibu menjaga keharmonisan rumah tangga di usia senja. Karena siapa tahu, cerita Bapak Ibu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang saat ini sedang menghadapi hal yang sama. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal dan inspirasi. Saya doakan Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan bahagia bersama pasangan tercinta. Salam hangat untuk semuanya.